Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita bisa berjamaah kembali. Dan seperti biasa, sekali lagi memang subuh di masjid ini jamaahnya lebih banyak dibanding 4 waktu lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang taubatan nasuha, tobat yang tulus. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang tulus. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, ada cerita yang menarik sehubungan dengan ayat ini. Rasulullah pernah bercerita. Jadi kejadiannya bukan pada masa Rasulullah, karena Rasulullah itu bercerita berarti terjadinya itu sebelum masa Rasulullah. Dulu ada seorang yang mungkin agak sakti begitu, itu sudah membunuh 99 orang. Nah, kemudian dia mulai dalam hatinya terbersit kesadaran dosanya, dan dia bertanya kepada seorang yang berilmu. Dia datangi orang yang berilmu itu, kemudian bertanya, Bapak, saya ini sudah membunuh 99 orang, apa bisa dosa saya ini diampuni? Si bapak yang ditanya ini menjawabnya, ya terlalu terus terang. Oh ya, nggak bisa, 99 itu nggak sedikit. Nah, ya orang yang bertanya ini langsung mencabut pedangnya di sebelah kiri, sekali tebas gitu ya. Bapak yang ditanyai ini ya amblas, maka genap menjadi 100. Nah, kemudian orang yang sudah membunuh 100 orang ini melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada orang lain lagi, Bapak, saya ini sudah membunuh 100 orang, apakah bisa tobat saya diterima? Lah, orang yang ditanya ini kali ini menjawab gini, memangnya apa yang menghalangi tobatmu? Bisa saja, pergilah kamu ke negeri sana, tinggalkan negerimu, karena negerimu itu banyak penjahat dan penuh dosa. Negeri sana itu wah, orang-orangnya pada soleh semua. Temannya Pak Soleh ini ya. Di sana nanti kamu akan menemukan komunitas yang orangnya, wah, ini mereka ini benar-benar penyembah Allah. Mereka ini orang-orangnya tulus. Nah, mulailah si fulan ini berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan, malaikat maut mencabut nyawanya. Wallahu a'lam dengan cara apa, yang jelas malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Nah, maka
dua malaikat, yakni satu malaikat yang akan membawanya ke surga dan satu lagi malaikat yang akan membawanya ke neraka, berebut mayatnya. Yang satu berargumentasi yang dari surga ini yang akan membawanya ke surga, mungkin malaikat Ridwan begitu. Orang ini sudah mempunyai niat yang tulus akan bertaubat. Lah malaikat yang akan membawanya ke neraka, mungkin malaikat Malik, tidak bisa, dia belum melakukan apa-apa kok. Meskipun dia akan bertobat, tapi kan dia belum melakukan apa-apa. Kemudian datanglah malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga ini menengahi pertengkaran antara dua malaikat ini. Malaikat yang akan membawa ke surga dan malaikat yang akan membawa ke neraka. Begini saja, jangan bertengkar. Ayo kita ukur jaraknya antara dia berasal dari mana dan tempat yang akan ditujunya. Kalau dia lebih dekat dengan tempat yang ditujunya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau dia lebih dekat dengan tempat yang ditinggalkannya, maka berarti dia masih termasuk golongan orang yang jahat, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, sepakat, kedua malaikat yang berebut ini sepakat, kemudian diukurlah jaraknya. Ternyata setelah diukur, si fulan yang sudah membunuh 100 orang ini meninggalnya di tempat dia tergeletak itu ternyata hanya sejengkal. Bahasa Jombangnya itu saktilan di sejengkal ini antara siku dan telapak ini ya. Itu ternyata dia lebih dekat ke arah yang dituju, yang berarti dia lebih dekat dengan pertaubatannya. Maka si fulan ini lebih berhak menuju tempat yang dituju, yakni tempat yang diridhoi Allah, dan malaikat yang akan membawa ke surga ini lebih berhak membawa dia ke sana. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang namanya tobat itu memang ya bagaimanapun bagian dari hidayah Allah ya. Ini banyak periwayat yang meriwayatkan bahwa konon Allah ini memiringkan badannya menuju ke tempat yang ditujunya hanya sejengkal tadi, dan itulah yang membedakan antara dia akan menjadi penghuni neraka ataupun penghuni surga. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan bahwa walau Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, banyak riwayat yang menceritakan bahwa badannya ini dimiringkan ke kanan, badannya ini dicondongkan lebih dekat dan lain sebagainya. Yang jelas itu adalah rahmat Allah. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, makna dan yang terbersit dalam cerita ini adalah bahwa sebanyak apapun dosa kita, kalau kita ini sudah mempunyai niat untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka jangan kita ini menunda-nunda, segera lakukan supaya kita ini segera condong dan lebih dekat kepada kebaikan yang sudah ada dalam hati kita. Sebab apalagi zaman yang sudah modern seperti ini, yang namanya godaan itu sulit sekali ditepis dari kehidupan kita. Bayangkan setiap detik dalam kehidupan kita, setiap langkah dalam kehidupan kita ini, pengaruh dunia ini begitu kuatnya sehingga sulit sekali untuk kita hindari. Oleh karena itu, kalau kita melihat jamaah subuh yang hampir notok ke tembok sebelah timur ini, kita ini patut bergembira menjadi salah satu dari pejuang subuh ini. Bahkan tadi muadzinnya ini temannya Pak Yusuf,
adzan saja di masjid ini ada cenderung sudah rebutan. Nah, rebutan ini bukan pertanda jelek, justru pertanda bagus. Pak Yono meskipun datangnya duluan saya tadi sudah berdoa muga-muga Pak Yono rotok telat ya aku sing adzan, dia tiba jebul dia. Begitu Pak Yono mau adzan baru pegang mic, mas aku tak adzan ya, boleh. Nah, memang Pak Yono kan murah hati ya, luar biasanya di masjid ini. Yang berebut adzan itu tuwek-tuwek, mestinya yang baru belasan tahun itu yang rebutan, tapi sing tuwek-tuwek berebut. Tapi kemarin untuk qomat itu, Masya Allah, ada anak kecil di sana, cucunya siapa ya, itu begitu Pak Yono sudah berdiri sini, arek ngacung, Bapak boleh saya qomat? Saya khawatir mic-nya ini gak terkonek duduk no gitu, karena masih pendek, kecil, anaknya baru kelas 2 SD. Akhirnya didingklukkan gitu kok ya bisa, alhamdulillah. Nah, harapan kita sebagai orang yang sudah tuwek-tuwek, duir-duir ini, ya banyak sekali anak kecil-kecil seperti itu yang banyak berebut pingin adzan, pingin qomat, sehingga seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kita ini tahu pahalanya adzan, kita ini akan ngelotre siapa yang bergiliran adzan ini. Artinya, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Bahkan banyak hadis yang menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat, innal muadzini adwalu min kullin nas, muadzin itu nanti lebih jangkung dibanding manusia lainnya di hari kiamat. Jadi kita nanti dikumpulkan itu telanjang semua dan nggak akan ngereken walaupun telanjang, karena saking paniknya hari itu. Dan muadzin itu lebih tinggi dari manusia lainnya. Jadi kalau saya itu sekarang lebih tinggi dari Ustadz Yusuf ini, belum tentu nanti saya lebih tinggi. Mungkin karena Ustadz Yusuf lebih sering adzan, itu dia akan lebih jangkung dari saya nanti di hari kiamat. Tentu saja di padang mahsyar nanti ketika manusia semua dikumpulkan. Mudah-mudahan ini kita menginspirasi kita untuk mendorong anak cucu kita untuk rebutan adzan di masjid-masjid kita ini. Aqulu qouli hadza al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq ma ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.